Baik semuanya, izinkan saya untuk menjadi pembuka di video kali ini. Berdasarkan tugas UTS yang diberikan dosen kepada kami, kelompok 2 mengkhususkan untuk meneliti e-gov website resmi Untirta yaitu Spada. Nah, untuk fungsi website Spada itu sendiri, yaitu yang pertama bisa untuk diakses melihat materi pembelajaran yang dikasih oleh dosen. Yang kedua, mahasiswa juga bisa untuk mengumpulkan tugas sesuai deadline yang memang ditentukan oleh dosen dengan laman yang disediakan oleh dosen. Dan selanjutnya yaitu pengumpulan ujian seperti kuis dan juga ujian lainnya. Bisa dikumpulkan melalui Spada. Untuk peningkatan pelayanan publiknya, di sini bisa dilihat bahwa dengan website Untirta semua terlihat lebih efektif dan juga lebih fleksibel. Yang mana mahasiswa bisa mengakses materi yang diberikan oleh dosen kapan saja untuk bahan belajar dan juga dosen pun bisa memantau tugas mahasiswa secara lebih jelas lagi. Karena di sana mulai dari tanggal pengumpulan, jam, semua terdeteksi dengan baik. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap website itu pasti memiliki kekurangan. Maka dari itu, untuk lebih dalam pembahasan mengenai website ini, saya akan serahkan kepada anggota kelompok saya yang lain. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait poin B, yaitu aplikasi atau website tersebut itu termasuk ke dalam hubungan e-government yang mana dan berikan alasannya. Nah, jadi aplikasi Spada Untirta itu termasuk ke dalam hubungan G2C atau Government to Citizen karena merupakan layanan digital yang disediakan oleh institusi untuk melayani mahasiswa dan dosen secara langsung. Melalui platform ini, pengguna itu bisa mengakses materi perkuliahan, mengumpulkan tugas, dan mengikuti ujian gitu. Lalu, Spada ini juga berfungsi sebagai sarana pelayanan publik berbasis elektronik yang memudahkan interaksi antar lembaga. Dalam hal ini, perguruan tinggi dengan warga akademik sebagai penerima layanannya. Nah, dalam konsep e-government, G2C itu terjadi ketika instansi pemerintah memberikan layanan langsung kepada masyarakat atau warga negaranya. Pada kasus ini, government-nya adalah Untirta sebagai perguruan tinggi negeri. Lalu, citizen-nya itu adalah mahasiswa dan dosen sebagai pengguna layanan pendidikan. Karena Spada itu melayani kebutuhan akademik pengguna langsung, maka hubungan yang paling tepat adalah G2C. Spada Untirta telah mencapai tahap transaction dalam e-government, karena pengguna, mahasiswa, dan dosen dapat melakukan aktivitas layanan akademik secara langsung dalam sistem, seperti pengumpulan tugas, ujian online, dan juga pemberian nilai. Selain itu, aktivitas ini menunjukkan adanya proses layanan yang lengkap dari input hingga output secara digital. Namun, transaksi pada Spada bersifat non-finansial, berbeda dengan contoh umum seperti membayar pajak ataupun perizinan, melainkan dalam konteks pelayanan publik di bidang pendidikan. Selain itu, pada tahap integration, Spada belum sepenuhnya mencapai tahap itu, dikarenakan integrasi sistem masih terbatas pada lingkup internal dan belum terhubung secara luas antar instansi. Baik, kalau misalnya kita mengevaluasi efektivitasnya, interface ini sebenarnya sudah sangat berhasil menjembatani kebutuhan pengguna dengan fungsionalitas sistem, yang dimana ada 4 alasan utama yang mendasarinya. Yang pertama itu mengenai hierarki visual, yaitu desain ini tidak membiarkan pengguna itu bingung melalui penggunaan kontras yang cerdas, di mana mata kita akan langsung diarahkan pada elemen yang paling penting. Lalu yang kedua itu akan didukung oleh konsistensi desain, yang dimana penggunaan warna dan font yang seragam itu di seluruh aplikasi akan menciptakan rasa familiar dan profesionalisme, sehingga pengguna akan merasa aman saat bernavigasi. Lalu yang kedua dari sisi pengalaman atau UX, yang dimana di sini fokus utamanya adalah efisiensi, yaitu alur navigasinya akan dibuat sangat pendek sehingga pengguna itu bisa menyelesaikan tugas mereka dengan jumlah klik yang seminimal mungkin. Selain itu, ada di aspek responsivitas dan feedback yang sangat krusial, yang dimana di sistem ini akan memastikan bahwa apapun perangkat yang digunakan, baik itu menggunakan ponsel atau menggunakan laptop, pengalaman yang dirasakan akan tetap terus dan setiap aksi yang dilakukan oleh pengguna akan selalu mendapatkan respon balik yang jelas dari sistem.
Jadi kesimpulannya adalah interface ini efektif karena mampu menghilangkan hambatan teknis dan memberikan kenyamanan visual secara bersama. Kita masuk ke bagaimana penerapan e-government pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang dapat dianalisis menggunakan teori atau perspektif dari Weil dan Rose. Nah, Spada ini sebenarnya sudah memenuhi aspek kebutuhan aplikasi dan juga infrastruktur karena mampu mendukung proses pembelajaran daring. Namun, aspek arsitektur sistem dan tata kelola TI-nya belum optimal, terutama dalam hal integrasi sistem dan juga pengambilan keputusan yang terkoordinasi. Sementara itu, berdasarkan prinsip SPBE, Spada itu sebenarnya sudah memenuhi beberapa prinsip, yaitu adalah efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Nah, tetapi prinsip keterpaduan, interoperabilitas, dan juga kesinambungan dan juga keamanan ini masih perlu ditingkatkan karena sistem itu belum sepenuhnya terintegrasi dan pengelolaannya itu belum berkelanjutan secara optimal. Nah, intinya itu sebenarnya Spada itu udah berjalan baik sebagai layanan digital, tetapi masih lemah pada integrasi sistem dan juga tata kelola TI-nya. Nah, di sini ada digital divide. Nah, itu merupakan kesenjangan dalam akses, kemampuan, dan pemanfaatan teknologi digital yang terjadi antar individu maupun antar wilayah. Di Indonesia, kesenjangan ini masih terlihat jelas, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kawasan Indonesia bagian barat dan bagian timur. Nah, tidak semua masyarakat itu memiliki akses internet yang memadai, baik dari segi ketersediaan jaringan maupun kualitas koneksinya. Selain itu, perbedaan kondisi ekonomi juga mempengaruhi kepemilikan perangkat digital seperti smartphone, komputer, atau laptop. Nah, di sisi lain, tingkat literasi digital masyarakatnya juga belum merata. Nah, hal itu menyebabkan sebagian orang itu belum mampu memanfaatkan teknologi secara optimal, baik untuk pendidikan, pekerjaan, maupun layanan publiknya. Oleh karena itu, digital divide ini menjadi tantangan penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan berbasis teknologi di Indonesia. Nah, di sini ada permasalahan digital divide di Indonesia. Nah, itu terlihat dari adanya ketimpangan akses, kualitas, dan kemampuan penggunaan teknologi digital di masyarakat. Nah, kesenjangan ini tuh tampak antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Indonesia bagian barat dan timur, serta perbedaan kondisi ekonominya. Nah, masih banyak daerah yang mengalami keterbatasan jaringan internet, infrastruktur, dan akses perangkat digital seperti smartphone atau laptop. Selain itu, literasi digital masyarakatnya juga belum merata. Tidak semua orang itu mampu menggunakan teknologi secara efektif, aman, dan produktif, sehingga pemanfaatannya dalam pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik itu menjadi tidak seimbang. Akibatnya, sebagian masyarakat itu lebih cepat merasakan manfaat teknologi, sementara yang lain tertinggal, sehingga digital divide ini menjadi tantangan dalam pemerataan pembangunan di Indonesia. Nah, di sini ada mind map dari solusi mengatasi permasalahan digital divide di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada perluasan infrastruktur. Jadi, pemerintah itu perlu memperluas pembangunan jaringan internet hingga ke daerah terpencil dan tertinggal, serta meningkatkan kualitas koneksi agar lebih cepat dan stabil. Dengan begitu, seluruh masyarakat itu bisa memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital. Yang kedua itu ada subsidi dan bantuan. Nah, yaitu diperlukan bantuan berupa perangkat digital seperti smartphone atau laptop, serta subsidi biaya internet bagi masyarakat yang kurang mampu. Nah, hal ini tuh bertujuan agar tidak ada kelompok yang tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi. Yang ketiga itu ada peningkatan literasi digital, yaitu masyarakat itu perlu diberikan pelatihan tentang cara menggunakan teknologi secara efektif, produktif, dan aman. Nah, edukasi ini tuh penting agar masyarakat tidak hanya bisa mengakses, tetapi juga memahami dan memanfaatkan teknologi dengan benar. Yang keempat itu ada peningkatan akses pendidikan. Nah, jadi pemanfaatan teknologi dalam bidang pendidikan seperti e-learning, sekolah digital, dan perpustakaan online itu harus terus dikembangkan, terutama untuk daerah yang sulit dijangkau secara fisik.
Yang kelima, dukungan untuk UMKM. Nah, jadi usaha mikro atau kecil dan menengah perlu didorong untuk masuk ke dunia digital melalui pelatihan bisnis online dan akses ke platform digital sehingga dapat memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Lalu yang keenam itu ada penguatan kebijakan. Nah, jadi pemerintah itu perlu membuat regulasi inklusif serta meningkatkan pengawasan dan keamanan cyber agar penggunaan teknologi digital itu dapat dirasakan secara merata dan tetap aman bagi seluruh masyarakat.